semuanya, seneng banget Marsa bisa nemenin kalian hari ini di podcast Farming Talk dengan tema Yuk Ulik Lebih Dalam tentang talas beneng. Hari ini kita bakal bahas banyak fakta-fakta menarik tentang talas beneng loh. Dan tentunya ada 2 orang spesial yang nemenin aku di podcast kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel YouTube kita, klik tombol like dan share ke semua teman-teman kamu. Selamat pagi Kang Asep, Abah Heman. Pagi juga. Ya. Gimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Ini mungkin boleh nih Kang Asep sama Abah Heman perkenalan dulu nih ke teman-teman yang nonton biar nggak pada kepo gitu. Ini siapa sih 2 orang di sebelah aku gitu. Mulai dari Kang Asep dulu mungkin. Ya. Perkenalan, saya nama Asep dari Ketua Tani Agri Maniis, Kampung Agri Maniis, dan ingin sedikit menjelaskan tentang talas beneng yang banyak manfaatnya. Salah satunya dari ini di samping saya ini Ketua P4S namanya Abah Eman. Abah Eman gitu. Berarti Abah Eman Ketua P4S, Kang Asep Ketua Kelompok Tani Agri Maniis gitu. Ya mungkin karena kita masih belum tahu banyak nih tentang talas beneng, manfaatnya apa, terus bedanya sama umbi-umbian yang lain itu apa, mungkin boleh dijelasin gitu ya Kang Asep. Kalau talas beneng saya dulu senangnya dari teman-teman juga ya. Yang kedua saya lihat dari YouTube, dari media gitu ya. Dan alhamdulillah saya tertarik, pada akhirnya saya menanam talas beneng. Dan perbedaan talas beneng dari talas yang lain yaitu singkatan talas beneng itu ya, besar dan koneng. Dan ketiga, manfaatnya banyak sekali. Salah satunya dari daunnya itu jadikan bako. Salah satunya ini produknya bako. Berarti buat rokok gitu ya Kang ya? Ya, untuk rokok juga campuran. Tapi buat diekspor katanya. Diekspor. Dan alhamdulillah permintaannya sekarang udah mulai meningkat gitu, banyak ya. Dan produk ininya, batangnya untuk pelet, manfaatnya dijadikan pelet gitu ya. Pelet yang ini hasil dari umbinya. Dari umbinya itu jadi bahan dasarnya tepung menjadi salah satunya brownies, yaitu Sunda mah bolu gitu ya. Dan kedua, bahan dasarnya untuk jadikan mie ayam juga ya. Bisa, salah satunya bisa. Gitu. Nah, terus yang dari batangnya itu banyak kelebihannya, untuk kerajinan tangan. Nah, terus untuk pupuk organik bisa gitu kan, dijadikan limbah gitu. Jadi banyak manfaatnya. Nah, disitulah saya sekarang untuk kedepannya sama teman-teman semua ya, kelompok tani, pengembangan penanaman. Nah, terus yang kelima, cara penanamannya, saya ngambil dari bibit anakan. Ya, dari misalkan dari mahkotanya diambil anakannya, terus ditanam. Cara tanamnya bisa sesuai kita kebutuhan lahannya ya. Kalau sempit misalkan bisa setengah meter, ya 50 cm ya lebarnya. Kalau misalkan luas lahannya, bisa kita jaraknya 1 meter. Gitu. Ya, sesuai kita lihat tanahnya, keluasannya ya. Lahannya gitulah ya Kang ya. Lahannya. Terus kalau pelet sama tembakau ini tuh sebenarnya cara proses pembuatannya tuh gimana sih Kang? Sebenarnya kalau cara pembuatannya sih, kalau sekarang lagi proses ya ini pelet. Cuma alhamdulillah udah lagi berjalan gitu. Nunggu prosesnya kedepannya aja. Kalau mesin kecil udah ada, cuma kita membutuhkan skala mesin besar gitu kan, biar dapat hasilnya banyak gitu. Kalau bako sekarang juga udah berjalan. Salah satunya ada yang lagi dijemur di luar sana ya, ini hasilnya. Berarti ini grade A namanya, ini kuning. Berarti ada tipe-tipenya gitu? Iya, ada grade A, grade B, grade C juga gitu. Harganya juga bertahap. Berarti
Grade A tuh yang paling bagus atau gimana? Ya, yang paling bagus, yang paling kuning gitu. Oh, yang paling berarti makin kuning makin bagus Nah, gitu ini ya. grade A nih, yang kuning sekali. Ini yang kalau ini yang ini grade A semua sama. Iya, grade A semua. Yang grade gitu. B ini yang Yang lagi dijemur. itu ya. Oh, Iya. itu grade B gitu. Itu kan tadi udah dijelasin kayak talas beneng tuh bisa jadi produk apa aja gitu. Nah, kalau misal manfaatnya kayak dari segi kesehatan gitu ada nggak sih Kang talas beneng tuh? Ada sih hasilnya itu yang udah teman-teman jalani ya. Manfaatnya itu kalau di Bako katanya ya untuk mengembangkan daya tubuh manusia. Ya, untuk mengobati jantung juga. Oh, mengobati jantung ya. bisa. Oh. Terus manfaatnya untuk dirokok. Jadi nggak ada narkotin. Nol narkotin. Nikotin jadi gitu masuknya itu ke herbal. Oh, rokok herbal berarti. Iya, masuknya itu ke rokok herbal. Kalau untuk pelet masuknya ke ikan. Ya, salah satunya ikan gurame, ikan nila, macam-macam ikan ya, bisa juga dikonsumsi. Kalau limbahnya itu kalau bahasa Sunda cangkang ya, itu bisa dijadikan pakan untuk pakan sapi, pakan kambing, pakan pokoknya sejenis ternak-ternakan bisa limbah itu dari cangkangnya umbi talas beneng. Nah, sebenarnya banyak keuntungan dari talas beneng itu, dari anakannya bisa dijual, terus dari umbinya bisa dijual, jadi untuk membantu perekonomian. Tapi nih Kang Asep sama Abah Hemas sendiri udah pernah nyoba belum nih rokok tembakau talas beneng? Saya sering, saya sering gitu. menghisap. Cuma kalau ini kan masih alami gitu ya, murni alami gitu. Jadi nggak menyengat gitu. Jadi enteng kalau dihisap itu. Oh iya. Jadi itu bedanya dari rokok-rokok yang dijual di toko-toko gitu aman. ya. Aman gitu, herbal gitu ya. Belum ada masuk sejenis saus lah gitu. Bumbunya itu belum. Gitu. Tapi kalau talas beneng itu harga jualnya sendiri tuh di kisaran berapa sih Kang? Soalnya banyak yang bilang juga kayak mahal gitu ya talas beneng tuh. Kalau saya sekarang itu, kalau dari Grab yang paling bagus, Grab A ya, sekarang itu saya jual 25.000 per kilo. Itu talas benengnya? Enggak, tembakonya. Ya, kalau talas beneng sekarang 1.500 per kilo. Oh, 1.500. Ya, umbinya itu. Ya, umbinya. Kalau anakan sekarang pasaran satu polybag ya, satu pohon itu bisa tergantung jarak jauhnya ya. Kalau kita antar satu polybag itu satu pohon 1.500. Kalau yang dekat-dekat 1.000 rupiah. Kita antar ya sampai tempat gitu, tinggal nanam. Tapi kalau talas beneng sendiri pasti kan punya kekurangan sama kelebihan dibanding umbi-umbian yang lain gitu, bisa kayak susah ditanam atau mungkin malah gampang ditanam, itu gimana Kang? Kalau sepengetahuan saya ya, kalau dari talas beneng itu sama sekali nggak ada hama. Oh, sama sekali nggak ada ya, hama? Nggak ada hama. Oh. Cuma perawatannya enteng banget kalau masalah talas beneng. Yang kedua, tanam, terus pakai pupuk organik. Salah satunya pupuk dari ternak-ternakannya, mau ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi, pokoknya bebas. Yang penting jangan pakai kimia aja. Oh, yang penting jangan pakai kimia. Ini kan masuknya ke herbal kalau tembakonya gitu kan. Nah, yang kedua, masalah perawatan cukup 1 bulan sekali kita rawat di rumputnya di mesin aja, di mesin rumput lah gitu. Udah cukup segitu. Pokoknya dari daun nggak ada lalat buah, segala macam aman. Ya. Berarti ini tergolong mudah berarti ya buat mudah banget perawatan ya? Talas beneng itu. Saya jalan itu mudah banget. Nggak ada kendala. Ya cuma itu aja, perawatannya dari rumput aja udah. Tapi kalau talas beneng itu termasuk tanaman liar yang bisa langsung tumbuh gitu atau yang emang perlu perawatan gitu Pak? Kalau kita pengen segala macam ya, tumbuh-tumbuhan yang kita ditanam ya, bagusnya dirawat sih. Kalau kita cuma ini aja kan pertumbuhannya, misalkan contoh dari daun ya. Nah itu dari daun itu kalau kita perawatan ya, dirawat lah gitu. Perbedaannya kalau nggak dirawat
misalkan kita pertama nanam ya, kita targetkan 4 bulan ya. Kalau kita rawat berarti mencapai satu pohonnya itu sampai setengah kilo satu pohonnya kalau kita rawat ya. Kalau nggak dirawat berarti kita kemungkinan sampai 7 bulan 8 bulan pertama perdana gitu kita panen daun ya. Kalau kita rawat berarti pertumbuhannya cepat, apalagi kita pakai pupuk organik dari peternakan. Itu perbedaannya. Berarti ngaruhnya di pertumbuhan talas benengnya itu sendiri gitu ya. Ya, kalau kita targetkan ke daun gitu ya. Oke, kalau gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan kita investasinya ke umbi, minimal 1 tahun sampai ke 2 tahun mulai panen umbinya, mahkotanya. Nah, itu mahkotanya itu dari ujungnya itu bisa kita tanam lagi, diambil umbinya aja gitu kan. Gitu. Iya. Berarti kayak dipotong terus tanam lagi gitu. Iya, itu keuntungan talas beneng. Jadi nggak usah kita modal kedua lagi, cukup satu kali pertama modal. Iya, paham. Ya. Oke, paham. Dulu saya modal pertama saya nanam itu 5.000 batang pohon. 5.000 batang Ya, pohon. sekarang udah 3 hektaran kalau kita yang udah ditanam ya, 3 hektaran alhamdulillah sampai pertama 2020 sampai kita 2024 udah dikembangin 3 hektaran. Berarti ini sekarang Punya saya juga cuma punya saya aja ya. punya Kang Asep doang Iya, ya? belum yang punya mitra-mitra yang lain gitu kan. Kalau disatuin 5 hektaran udah ada. Gitu. Alhamdulillah, jadi cukup ya. satu kali bermodal kalau talas beneng. Ya, itu tertariknya saya dulu itu. Sampai sekarang alhamdulillah bertahan. Berarti ini talas beneng totalnya di sini ada 5 hektaran gitu ya, Kang ya. Oke, terus tadi kan kita udah cukup banyak nih bahas tentang talas benengnya gitu. Nah, sekarang mau beralih ke kelompok taninya talas beneng gitu. Nah, sebenarnya aku tuh pengen tahu sih Kang, kayak sebenarnya sejarahnya tuh gimana sih kok bisa terbentuk kelompok tani talas beneng gitu loh. Mungkin mulainya awalnya dari nanam sendiri-sendiri kah atau gimana gitu Kang? Oh, saya pertama di kebun ini nanam sendiri ya. Terus teman-teman pada ke saya gitu bertanya gitu tentang talas beneng, apa prospek kedepannya gitu. Terus jawab saya alhamdulillah sampai sekarang udah pasarnya udah jelas kata saya. Ke teman-teman itu saya informasikan kalau mau nanam boleh, itu saya kasih aja gratis bibitnya itu, yang penting jualnya ke saya gitu. Nah, pada akhirnya alhamdulillah para petani teman-teman semua mulai mengembangkan nanam di sekitar Maniis. Gitu. Nah, terus selanjutnya pada akhirnya saya memutuskan sama Kang Asep ya, satu lagi ya guru saya. Oke, kita bentuk aja kelompok tani gitu kan, biar kedepannya pada kompak. Ya, gitu aja. Itu tahun berapa Kang kebentuk kelompok tani? 2020 itu kebentuk kelompok tani gitu. Berarti terus aku mau tanya ke Abah Eman nih sekarang, kan Abah Eman katanya ketua kelompok ketua P4S-nya gitu ya. Nah, kalau yang aku dengar-dengar sih katanya ini kelompok tani talas beneng mau jadi P4S gitu ya, Abah Eman, atau kelompok tani apa gitu mau jadi P4S gitu. Boleh jelasin kali Abah Eman itu gimana? Sebetulnya sih itu mungkin buat yang nanam ya. Tadi yang Pak Asep udah diceritain, sama aja lah. Mulai dari lahan besar kan, sebetulnya kan semeter ke semeter kan. Iya. Kalau lahan sempit, idealnya gitu. Ya ideal. Kalau lahan sempit bisa setengah meter gitu. Biar masuk bahan bibitnya gitu. Paling masukkan ke yang menanam, udah gitu aja. Gitu. Selebihnya tadi udah disampaikan sama Pak Asep. Ya keberhasilan alhamdulillah mungkin dari nol ya. Gitu. Bahkan terima kasih sama Kang Asep mungkin yang itu punya pohon bibitnya waktu menghidupkan gitu.
Oke, tapi kalau proses ke P4S-nya itu gimana, Kang? Terus P4S itu sebenarnya apa sih, Kang? P4S itu? Kalau P4S itu saya angkat ke Abah itu, saya lihat kan Abah udah punya pabrik produksi pakan ya. Oh, pabrik produksi Ya, pakan. jadi saya ingin menaikkan kelas lah petani itu ya. Salah satunya teman-teman yang motivasi ke kita-kita gitu ya. Kedepannya ya banyak harapan sih ke pemerintahan lah gitu, khususnya ke dinas gitu kan. Insya Allah kalau kita udah punya catatan, punya daftar di pemerintahan, kalau ada bantuan-bantuan, misal contoh ya permesinan gitu kan, kita untuk menggarap pengembangan di lahan gitu kan, kita nggak pakai secara apa namanya alat manual gitu ya. Inginnya ya P4S itu berharap untuk segala teknologi itu serba mesin gitu. Untuk menanam itu ingin serba mesin gitu. Jadi simpel, nggak banyak apa namanya biaya operasional tukang gitu, cukup kok hanya 2 orang aja. Pengennya harapan begitu untuk apa jadi P4S itu untuk ingin apa namanya didukung sama pemerintahan juga gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau sekarang itu progresnya dari kelompok tani menuju P4S itu udah sampai mana, Bah? Kebetulan ya mungkin dari pertama tahun berapa? Kalau P4S itu emang baru sih, baru berapa bulan ya, 2 bulanan gitu. Jadi Lebih 2 bulan. 3 bulanan ya. 3 bulanan. Ya sampai sekarang mah masih lagi berjalan aja gitu ya, nunggu apa namanya informasi dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah setempat gitu ya, kabupaten. Ya harapan P4S itu apa namanya ya untuk petani-petani yang ingin belajar gitu kan di khususnya di saung produksi gitu ya, di lahan ini kita siap mendampingi gitu ya. Sebagaimana apa namanya pendampingan ke petani-petani lain gitu ya, sharing lah gitu untuk menambah wawasan juga sama para petani. Kalau pengen tahu masalah menanam sama talas beneng, oke, kita bareng-bareng gitu kan. P4S itu persiapannya begitu gitu ke depannya gitu. Jadi semuanya punya masa depan yang lebih baik gitu lah ya buat talas beneng ini gitu. Para petani. Buat Kita para siap petaninya. mendampingi. Oh iya gitu. Oke, kalau gitu mungkin kayaknya itu dulu aja sih, Kang, yang sebenarnya pengen aku tahu dari talas beneng, terus dari P4S-nya, terus manfaatnya segala macam nih. Aku udah cukup dapat banyak info nih. Mungkin teman-teman yang nonton juga udah dapat banyak insight ya dari Kang Asep sama Abah Eman juga. Makasih banyak ya Kang Asep sama Abah Eman yang udah mau juga ya untuk mahasiswa, adik-adik, putri-putri semuanya ya udah mewawancarai saya sama Abah. Juga terima kasih ya sekali lagi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mungkin makasih banyak ya, kita bisa mungkin ketemu lagi di lain waktu gitu, ngobrol lagi di lain waktu gitu ya. Iya. Nah, itu tadi obrolan tentang talas beneng yang udah kita kupas tuntas sampai habis ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan thank you banget buat yang udah nonton sampai habis. Marsa pamit, see you on another videos and goodbye.